Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda Susan Watung, NIM 0418959945. Izinkan saya di sini membawakan presentasi proposal kelayakan usaha. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Pada ringkasan eksekutif terdiri dari kas masuk, kas keluar, perubahan kas, saldo penutupan, profitabilitas yang terdiri dari pendapatan, biaya penjualan, laba kotor, biaya bunga pinjaman, dan laba bersih. Pada kas, saldo penutupannya itu sebesar Rp2.250.000. Pada profitabilitas, laba bersih yang dihasilkan Rp799.000. Pada neraca, aset yang ada sebesar Rp1.500.000. Liabilitasnya Rp500.000, modal pemilik Rp1.000.000. Performanya, margin laba kotor 81%, margin laba bersih 80%. Sedangkan posisinya, rata-rata lama konversi piutang 16,2, rata-rata lama konversi hutang 14,3, rasio hutang terhadap ekuitas 0,2, rasio aset terhadap liabilitas 2,2. Yang kedua, produk. Nama produk kami adalah sambal ikan roa, rasanya gurih dari ikan asap, warna kemerahan dari cabai, bau normal sambal dan ikan. Produk ini bisa langsung dimakan dengan nasi karena sudah ada ikan di dalamnya. Sambal bisa dijadikan sambal atau dibuat sebagai bumbu nasi goreng. Produk bisa dibeli melalui pemesanan via WA atau bisa langsung beli di beberapa supermarket di Kota Palu. Bahan baku yang kami gunakan yaitu ikan asap roa yang mudah didapat di pasar dalam jumlah yang banyak maupun di tempat pembuatan ikan asap. Untuk mengetahui rasanya, produk kami cobakan ke beberapa kerabat dan tetangga dan hasilnya memuaskan atau enak. Untuk kedepannya akan diuji di laboratorium guna mengetahui keamanan dan kelayakan konsumsinya agar didapatkan surat izin edar atau izin produk. Yang ketiga, teknis dan teknologi. Pada pembuatan sambal ikan roa, kami hanya memerlukan blender dan pisau karena produksi masih dalam skala kecil. 4. Lingkungan pasar. Untuk konsumen yang merasa cukup produk dalam jumlah yang sedikit, kami buat dalam kemasan yang lebih kecil dalam bentuk pouch atau saset. Sedangkan untuk konsumen yang ingin menjadikan produk sebagai oleh-oleh, maka dibuatkan kemasan yang lebih mewah dengan harga yang sesuai. Produk ini sangat cocok untuk orang-orang yang sibuk atau tidak mempunyai waktu banyak dalam mengolah ikan sebagai lauk. Sangat cocok untuk dibawa bepergian, terutama untuk traveler. Untuk sekarang, produk dipasarkan di beberapa supermarket dan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, serta WA Group. Kedepannya, produk akan dipasarkan ke kota lain yang dekat. Segmentasi. Dari segi geografis, sistem distribusi mudah. Demografisnya bisa untuk semua kalangan. Psikografis bisa merangkul semua tingkat sosial dan praktis. Dari segi buying behavior, sambal dengan campuran ikan sangat bermanfaat dengan kandungan proteinnya. Yang kelima, persaingan. Produk sambal ikan roa banyak juga diproduksi oleh pengusaha lain, tetapi kami berbeda dalam bentuk kemasannya. Pengusaha lain hanya menggunakan pouch atau botol plastik atau kaca dengan tutup ulir biasa, sehingga kemungkinan rembesan minyak masih ada. Sedangkan produk kami menggunakan botol plastik dengan tutup ganda, yaitu tutup pertama yang kedap, kemudian ditutup lagi dengan tutup ulir. Dari segi harga, produk kami dapat bersaing walaupun agak mahal sedikit dari pesaing, tetapi pelanggan tetap memilih produk kami karena bahan-bahan yang digunakan tetap dijaga kualitas dan kuantitasnya.
Yang keenam, industri. Tempat produk sambal ikan roa kami berada di Desa Kabobona, Palu, Sulawesi Tengah. Setiap bulannya ada peningkatan permintaan dari toko-toko tempat kami titip sebagai tempat penjualan. Yang ketujuh, model bisnis. Penjualannya itu rata-rata sebulan 1 juta rupiah, biaya yang kami keluarkan 751.000 rupiah, jadi laba yang dihasilkan yaitu 249.000 rupiah. Yang kedelapan, strategi pemasaran dan penjualan dari produk kami. Strategi pemasarannya yaitu yang kami tawarkan bahwa sambal kami tanpa pengawet. Yang kedua, harga bersaing. Yang ketiga, menjangkau semua lapisan. Yang keempat, memberikan tingkat rasa kepedesan. Yang kelima, praktis. Untuk target market dalam kota dan luar kota. Yang kesembilan, produksi dan operasi. Produksi dan operasi. Produksi sambal ikan roa akan diproduksi masih di rumah, tetapi menggunakan ruangan khusus untuk produksi. Pengiriman produk masih menggunakan sepeda motor sehingga biaya relatif sedikit. Untuk penyimpanan masih dilakukan sendiri juga di dalam kulkas dalam jumlah yang sudah diperkirakan sesuai dengan permintaan yang biasa diterima atau berdasarkan jumlah yang keluar tiap minggunya. Peralatan yang digunakan masih konvensional kecuali blender, tetapi biaya untuk peralatan itu sekitar 1.500.000 rupiah. Produk sambal ikan roa kami namakan sungkan, yaitu singkatan dari langsung makan. Untuk layanan pasca pembelian bisa melalui WA atau langsung, datang langsung. Hal ini untuk meningkatkan kualitas dari produk. 10. Manajemen dan SDM. Di perusahaan kami itu hanya terdiri dari direktur dan seksi produksi, yaitu pada bagian bahan baku dan ingredient dan pengolahan, serta pengemasan dan pelebelan. Kemudian ada seksi pemasaran dan seksi penjualan. Kami yang bekerja di perusahaan kami rata-rata setingkat SMA. Yang ke-12, peraturan dan masalah lingkungan. Kedepannya, produk akan diuji di laboratorium sebagai usaha untuk mendapatkan izin dari pemerintah, yaitu melalui BPOM dan Dinkes. Yang kedua, limbah hasil produksi bisa dijadikan kompos karena bukan limbah kimia. Yang ke-13, faktor risiko. Risiko yang ada yaitu berkurangnya penjualan dengan adanya produk yang sama dari kompetitor. Untuk itu, kedepannya produk akan dibuat dalam macam-macam rasa, dengan tingkat kepedesan yang bertingkat. Yang ke-14, pertimbangan pengaturan waktu. Jumlah persediaan produk harus kami perhatikan waktunya sehingga tidak terjadi waktu expire produk yang dekat, karena mengingat waktu expire daripada produk kami itu waktunya sangat pendek. Yang ke-15, proyeksi keuangan kami. Pada kas masuk itu sebesar 1 juta rupiah, pada kas keluar itu ada penjualan retur, ada pembelian barang dagangan, transport penjualan, transport pembelian, serta ada biaya umum lainnya, biaya iklan dan promosi, biaya upah dan gaji, biaya listrik, biaya penyusutan barang, kemudian biaya bunga pinjaman. Jadi total kas keluar itu sebesar 751.000 rupiah. Dari penjualan dan kas keluar itu ada keuntungan sebesar 249.000 rupiah. 16. Strategi modal. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal sebesar 2,5 juta, laba bersihnya 249.000, jadi ekuitas akhir 2.749.000. Untuk rekomendasi akhir, ini usulan bisnis sambal ikan roa di daerah Palu adalah konsep bisnis yang layak.
secara finansial dan non-finansial karena mempertimbangkan melimpahnya bahan baku ikan asap roa di pasar dan meningkatnya konsumsi sambal ikan roa di masyarakat.